Ya orang Jawa ngatakan mangan ora mangan sing penting aja ora mangan tenan. Mangan ora mangan sing penting ya mangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arsalahu ilan nasi kafatan basyara wa nadhira, hadiyan ilal haq wa da'iyan ilaih, wa rasadu ayya'allama ummatuh annal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga jamaah salat maghrib, jamaah ngaji Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah senang bisa berjumpa silaturahim pada jamaah sekalian dalam keadaan sehat. Semuanya sehat, yang loyo kayaknya nggak ada ini, yang gudiken juga tidak ada, yang sedih ada enggak, yang punya utang ada, yang enggak ada istri ada. Nah, kita doakan moga-moga dapat istri yang glowing, yang bening, yang muda. Alhamdulillah. Kita syukuri nikmat sehat Bapak Ibu, kita syukuri karena sehat itu tinggi sekali harganya. Nah, kalau ketika kita bertemu, apa yang biasanya kita tanyakan tentang kesehatan. Gimana sehat? Sehat. Anakmu sehat? Sehat. Binikmu sehat? Sehat. Engkongmu sehat? Sehat. Jadi mbahnya juga ikut ditanyakan. Sehat itu penting. Jangan disia-siakan yang namanya sehat ini. Makanya ada tiga yang selesai sampaikan ini, ada ketiga kenikmatan. Kalau ketiga-tiganya ada pada diri kita, jangan terlalu banyak mengeluh, Pak. Jangan terlalu banyak gerundel, mengeluh, cemberut, gundah, jangan berkepanjangan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, kan gitu. Siapa di antara kita ini yang pagi harinya itu jiwa kita merasa aman, nyaman. Aman Bapak Ibu ya, tadi pagi aman, nyaman, hati kita tenang, kenikmatan yang pertama. Yang kedua adalah wa mu'afan fi jasadihi, dan badannya sehat, ya kan? Sehat jasmani, sehat wal afiyah. Rohani sehat, jasmani sehat. Ini dua, kenikmatan yang kedua. Yang ketiga wa indahu qutul yaumihi, ada makanan, Pak, yang bisa kita makan di hari ini. Nah, ini tiga. Faka namat khizat lahu dunia, maka seolah-olah dunia sudah ada genggamannya. Ini keuntungan luar biasa. Kalau tiga nikmat ada pada diri kita, jangan terlalu banyak menggerutu, jangan terlalu banyak mengeluh. Allah berikan nikmat yang sangat besar. Apa itu? Pagi hari badannya nyaman, jiwanya nyaman, sehat, tenang. Kedua, badannya sehat. Yang ketiga, ada makanan yang bisa kita makan di hari ini. Kira-kira ada nggak Pak hari ini yang tidak makan? Ada? Nggak ada toh. Kalau Pak Haji itu bisa untuk 7 keturunan, nggak habis tuh. Insya amin amin insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita ngaji seperti ini tadi dibawakan oleh protokoler, pembawa acara. Mendapatkan, mengharapkan rahmat dan hidayah, Pak. Benar, Pak. Rahmat dan hidayah ini juga mahal harganya ini. Ngaji ini utamanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat artinya apa dah rahmat itu? Apa baju rahmat? Rahmat kasih sayang. Tapi janjinya kalau bahasa saya itu melas, Pak. Rahmat itu melas. Melas bahasa Indonesianya apa melas ya? Apa melas? Wasiat, melas, Pak. Rahmat itu gampangnya ngomong melas. Gitu. Maka orang yang ngaji itu, Pak, orang ngaji itu, pahala orang yang ngaji itu bukan diberikan kepada mereka orang yang berilmu, yang paham, bukan, Pak. Tapi pahala orang ngaji itu, pahala itu diberikan orang yang berangkat ngaji. Itu loh. Man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman, kan begitu? Siapa yang berangkat ngaji, gitu ta, dalam majelis ilmu, sahalallahu thoriqon ilal jannah. Allah mudahkan masuk dalam surga. Bukan mereka orang yang pinter, bukan orang mereka yang paham, tapi mereka orang yang berangkat ngaji. Pokoknya paham nggak paham, yang penting berangkat. Walaupun dengan turu, walaupun ngantuk, walaupun nggak paham nggak apa-apa, tapi berangkatnya itulah melasnya Allah. Kayak orang Jawa ngatakan, mangan orang mangan, yang penting ada orang mangan tenang. Mangan ramangan, yang penting ya mangan, Pak. Paham orang paham, yang penting ngaji, ya kan? Ada hadis lain, majtama, tidaklah kumpul suatu kaum di masjid, gitu, akan Allah berikan 4. Allah berikan sakinah, ketenangan, wa ghasyat bihimur rahmah, Allah berikan rahmat, wa khafat bihimul malaikat, malaikat menyertai kita. Pada siapa? Mereka sing kumpul sing ngaji. Tuh, dapat rahmat, dapat ketenangan, bersama malaikat, didoakan malaikat, wa zakarallah, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di depan makhluk-makhluk lain yang dimuliakan. Ngaji, Pak. Ngaji itu memang untuk mendapatkan melasnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita ini, Pak, ya, mengharapkan masuk surga karena sholat kita. Ayo, sampai mana sholat kita? Jujur, nek sholat khusyuk dengan tidaknya banyak mana? Alhamdulillah, jujur. Sholat malamnya dengan tidaknya banyak mana? Kalau mengandalkan sholat malam. Kalau kita mengandalkan sedekah kita, Pak, seberapa sedekah kita? Kita yang ekonomi menengah ke bawah ini mau masuk surga mengandalkan sedekah sampai mana? Makanya mengharapkan melasnya Gusti Allah. Kayak Pak, kayak wong yang pernah membunuh 100 orang. Hebat toh? Keren toh? Cung, siapa Bapak Ibu yang pernah membunuh 100 orang? Gak ada. Tobat tenanan, sungguh-sungguh taubatun nasuha, belum punya amal, Gusti Allah tuh melas masuk ke surga. Ada anjing yang kehausan, orang-orang nggak peduli. Ada seorang wanita nakal di metro ini, ada nggak wanita nakal, Pak? Ada? Orangnya datang? Enggak. Orang-orang nggak peduli dengan anjing itu. Ada wanita nakal dengan sepatunya itu ngambil air dikasihkan anjing, melas Gusti Allah itu.
Sing tenanan bersungguh-sungguh untuk memberi minum kepada anjing yang kelaparan. Ya Allah, mulai dhewe mengharapkan rahmat Allah, melasnya Gusti Allah, pokoknya salat khusyuk ora khusus, penting salat. Fasih ora fasih, yang penting baca Quran. Maka doanya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, mengharapkan rahmat Allah. Ya saya itu ngajari anak-anak mahasiswa. Saya kalau memberikan nilai itu Pak, bukan kelas yang pinter. Mereka yang selalu berangkat. Coba, tiap hari berangkat. Ngerjakan tugas, ngerjakan. Walaupun nggak pinter, kalau dikasih C, melas Pak. Mesti A. Mahasiswa yang 12 pinter nggak pernah berangkat, ngenyean kemelinti. Wow, Pak. Paling banter B. Pinter tapi kemelelet itu bahasa Padang apa? Bahasa bolak sari apa gue? Begitu Pak. Malah guru-guru itu pilih anak itu nggak seberapa pinter tapi nurut daripada sing pinter pencilak. Dewa melas, mesti dikasih bagus, mesti diluluskan, melas. Wong tadi tuh di sana itu di mana Pak? Ada orang ngemi jaluk ya Allah, jam sekian masih kayak gitu pakaiannya, minta 1.000 2.000, melas Pak kita kan kasih. Jadi rahmat itu kalau bahasa sederhana kita melas. Maka ar-rahimun, orang-orang yang penyayang itu, orang yang menyayangi di bumi, maka irhamu mang fil ardi, sayangilah yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Sayangilah yang di bumi, sang langit melas padamu. Nah, dengan melas itulah kita bisa optimis masuk surga. Ngoten niku, Pak. Kalau hanya mengharapkan salat kita, ayo puasa Senin Kemisnya, Pak. Sing bisa istiqomah berapa orang Senin Kemis? Bar nyenen terus ngemis lo kan? Salat duha. Ya Allah, kalau hanya mengandalkan itu, maka mengandalkan melasnya Allah. Dalam hadis itu kan orang masuk surga karena rahmatnya Allah, karena melasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa kita terjemahkan melas. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa menit menawi? Ya. Ada pendidikan tingkat dasar. Ada pendidikan tingkat dasar, banyak orang yang belum mengetahuinya. Tetapi sudah diajarkan di berbagai macam acara-acara, bahkan sering dikaji-kaji tentang pengajaran dasar itu. Pelajaran dasar telah diajarkan, dan ini dalam surat Luqman. Nah, ada Pak Luqman ya, waduh, nama yang sangat bagus Luqman. Ini sebenarnya pendidikan dasar. Di surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-12. Wa idz qala Luqmanu wa laqad ataina Luqmanul hikmata an nashkur lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an nashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man ghafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh Allah itu memberikan hikmah kepada Luqman. Berupa apa? Di antara adalah tentang bersyukur kepada Allah. Maka yang paling utama itu tentang syukur itu.
Yang harus ada pada diri kita dalam ayat ini tentang syukur. Syukur itu mendasari, Pak, agar kita ini tidak mengeluh. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak gundah, maka bersyukur. Tatkala kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, kita sabar. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur. Maka sering saya sampaikan, orang-orang yang banyak mengeluh itu rata-rata mereka kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang jauh lebih banyak daripada penderitaannya, musibah-musibah, cobaan yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan cobaan, musibah, apakah itu berupa sakit, apakah kemiskinan, ataupun penderitaan yang lain, pada dasarnya Allah itu pengen ngasih pahala. Dari mana? Dari sabar. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat-sangat begitu banyaknya. Begitu banyak nikmat Allah, coba kalau dihargai tangan kita ini berapa itu, Pak? Makanya ketika Nabi Ayub sakit itu, Nabi Ayub sakit apa? Sakit kulit atau kusta. Ketika suruh berdoa pada malaikat tidak mau, masih malu. Yang sakit itu hanya kusta kulit, tapi kenikmatan mata masih bisa untuk melihat, telinga bisa untuk mendengar, kaki bisa untuk jalan, masih bisa berbicara. Sakitnya hanya kulit satu, tapi yang lainnya masih sehat. Begitu banyaknya nikmat Allah. Belum nikmat ini, Pak. Kalau dibanding dengan sholat kita, dengan nikmat penglihatan kita, belum gak ada apa-apanya itu. Rata-rata orang itu yang dilihat hanya susahnya, penderitaannya, musibah-musibahnya, tanpa mengingat nikmat-nikmat Allah. Maka banyak-banyaklah bersyukur agar kita tidak menjadi wong sing suka nggersulo ini, Pak. Kalau kita ini mensyukuri nikmat Allah, walaupun sedikit harta kita kelihatannya banyak. Tenan. Kerjanya enggak seberapa, penghasilannya enggak seberapa. Kalau kita syukuri, itu kelihatannya kan banyak. Dan Allah akan berikan ketenangan pada diri kita, dan Allah berikan kecukupan itu, Pak. Kayak guru-guru pondok itu, Pak. Guru pondok gajinya piro tau? Gitu. Berapa sih gajinya itu? Tapi keberkahan disyukuri ya cukup itu. Rumah punya, istri punya, malah lemu. Anak punya, motor punya, utang embuh, urusan mereka itu. Nah, Pak, merasa cukup itu. Tapi kalau nggak disyukuri, walaupun banyak hartanya, gajinya banyak, duitnya banyak, kelihatannya sedikit dan kurang terus, Pak. Nggak cukup untuk operasional sebulan. Maka kalau kita lihat di TV, di berita-berita itu banyak para pejabat-pejabat seketangkap, Pak. Ya, toh, masuk penjara. Kenapa mereka melakukan seperti itu, mengambil uangnya rakyat? Ya karena memang merasa nggak cukup, nggak mensyukuri dengan gaji yang diterima. Sebulan gaji 50 juta, ya masih kurang, sehingga ngambil duitnya rakyat. Kenapa kurang bersyukur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentang syukur. Yang kedua, wa idz qala Luqman libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Materi dasar pendidikan yang kedua ini itu adalah tentang syirik, tentang mentauhidkan Allah.
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan setiap kita sholat kita membaca la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, jangan diserikatkan. Allah jangan diduakan. Allah itu pengennya itu yang disembah satu-satunya, yang diutamakan. Allah itu maha kuasa. Allah itu yang mengatur kehidupan ini. Dan sangat-sangat terbukti manusia itu tidak bisa apa-apa. Ketika mengatasi sakit, sersakit ya sakit. Walaupun 4 sehat 5 sempurna, makannya hati-hati dijaga semua, serbatuk ya batuk Pak. Tua nggak ada orang yang bisa mengobati penyakit tua. Mempertahankan kehidupan ya nggak bisa. Itu Allah tuh maha kuasa. Wayahnya nanti jam 11, jam 12 malam ngantuk, ya ngantuk. Allah yang membuat semacam itu. Ketika kita kerja keras capek, ya tetap capek. Kita paksakan malam begadang, pagi nggak enak badan. Allah yang maha segalanya, Allah yang menurunkan hujan, membagi rezeki, mengatur kehidupan ini, yang menjodohkan, yang menentukan kematian. Maka la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Makna dari masalah ketauhidan ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran agar kita ini enggak kendunyan. Apa kendunyan itu? Kendunyan itu bahasa Indonesianya apa kendunyan kia? Keduniawian. Mbah nek bahasa Padang ora ngerti aku. Enggak hubud dunia, Pak. Tidak kena penyakit wahan. Mentauhidkan hanya kepada Allah. Satu misal, ketika jam 12 siang kita masih kerja, enak-enak kerja, begitu ada panggilan azan, itu terbukti itu orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah segala-galanya, mesti tinggalkan pekerjaan itu, kemudian mendatangi panggilan azan. Setelah itu fantasiru fil ardi, lanjutkan lagi pekerjaan. Karepnya kaya ngono kuwi, Pak. Nah, bisa membagi waktu untuk beribadah. Yang bagi 5 kilo ala arba'atin saat. Hendaknya kita ini orang-orang yang beriman, tauhidnya bagus, bisa menyediakan 4 waktu. Salah satunya adalah wasa'atun yunaji fiha rabbahu, menyediakan waktu untuk beribadah. Makanya orang-orang yang tauhidnya lurus ini menuntunkan agar orang itu betul-betul memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Maka sampai diingatkan begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kan? Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kita, pekerjaan kita, dunia kita, anak kita, istri kita, jabatan kita itu melupakan kepada Allah. Gara-gara ngurusi perdagangan, ngurusi harta, ngurusi pekerjaan, lupa kepada Allah. Maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang kedua tentang ketauhidan. Orang-orang Quraisy zaman dulu, ketika ditanya kepada mereka, wa idza saltahum, ketika ditanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menurunkan hujan? Apa mereka menjawab? Allah.
Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi kenapa orang-orang Quraisy itu masih disebut orang syirik? Karena masih ada ilah sembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketauhidannya enggak murni, Pak. Ketauhidannya enggak murni. Masih ada Hubal, ada Lata. Kalau sekarang ini kita diperbudak oleh dunia, umat Islam itu banyak, tapi kayak buih di lautan. Cintanya kepada dunia, kerja keras, bercapek-capek masalah dunia, berpayah-payah masalah dunia, mereka rela seperti itu, sementara masalah akhirat malah malas. Ada nggak kira-kira itu, Pak? Wong teko nggak datang. Kalau akan saya putu, nggak datang orangnya. Iya, Pak. Kalau acara keduniaan, selfie, seneng-seneng, nongkrong, cari hiburan, refreshing, ya Masya Allah, Pak. Kemarin di Samber itu ada pasar malam. Pasar malam di Samber dengan masjid ramai mana? Pasar malam. Kira-kira kalau orang di metro ini ketika ada pasar malam dengan pengajian milih yang mana? Aku yakin, Pak, kalau ada pasar malam dengan pengajian, aku yakin pilih pengajiannya yang ditinggal. Rata kayak gitu. Ya Allah. Walaupun 100 meter, 200 meter dari masjid, pasar malam nyampe, kantor bisa, tempat mancing bisa, kafe-kafe bisa kuat, tapi ke masjid berat. Ada? Tak putu nih kalau ada. Oh enggak ada ya. Ya Allah, Pak, itu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa itu? Pendidikan dasar dalam surat ini adalah tentang menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nah, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu disebutkan birrul walidain awabil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Sepertinya saya nggak menemukan, Bapak Ibu, hadis ataupun Al-Quran. Al-Quran belum menemukan saja ini perintah orang tua berbuat baik dengan anaknya. Kan udah otomatis itu. Walaupun anak kita jeleknya kayak apa, itu mesti kita sayang, ada harapan kepada anak-anaknya, menyayangi anak-anak. Adanya adalah adibu oladakum, mengajari anak-anaknya. Ajarilah anakmu sholat, ajarilah anak membaca Al-Quran. Kalau anak kepada orang tua, berbuatlah baik kepada orang tua. Makanya anak kita, Pak, anak kita nanti akan menjadi anak kita yang seutuhnya. Nanti anak kita bisa juga akan menjadi kawan, dan anak kita bisa menjadi orang tua. Nah, masih kecil-kecil tuh, Pak, kecil-kecil tuh masih itu kita anak-anak kita benar kita rawat, kita sayangi, kita biayai, kita timang-timang. Nanti kalau udah bujang, udah gadis itu jadi kawan kita. Jadi diskusi, kita ajak ngobrol, naik motor bareng, bahkan rebutan peci, rebutan nasi. Nah, kawan, kita curhat, kawan. Nanti kalau anak kita sudah umur 50-60 tahun jadi orang tua kita. Kita sudah mbah-mbah 80 tahun, kita dirawat oleh anak-anak kita. Nah, kita berhati-hati dengan anak kita nih, Pak. Kalau nanti kita pengen diperlakukan baik dengan anak kita, itu maka kecil anak kita berbuat baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ini menjadi
semacam hukum karma. Sering saya sampaikan, kalau orang lain mengatakan hukum karma, kalau umat Islam adalah ada siapa yang melakukan kebaikan Allah balas dengan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan Allah balas dengan keburukan. Masalah tanah ini jangan main-main. Masalah tanah, yang kedua masalah orang tua. Setelah selepas tadi Jumatan masih rebutan tanah kakak adik, ninggal langsung, Mbak. Iya, ya Allah. Rebutan itu surat wasiat orang tentang tanah, surat apa waris dulu. Masalah tanah, ya Allah. Anak yang menyakiti orang tua, khusus seorang ibu, rata-rata hidupnya tidak mulia. Karena apa? Karena Allah itu katakan mewakilkan kepada orang tuanya. Kalau anak pengen bahagia, pengen tentram, berbuatlah baik kepada orang tua. Jangan kau sakiti ibumu, walatan haruma, jangan kau bentak orang tuamu, wakullahuma kaulang karima, berkata lemah lembutlah kepada orang tua, tundukkanlah ucapan kepada orang tua, mesti akan mulia, Pak. Uwais Al-Qarni, seorang anak dimuliakan itu karena taatnya kepada orang tua. Alqomah, malin kundang, itu kan, itu nggak hanya isapan jempol, tapi benar bahwa anak-anak yang berani sama orang tuanya memang seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir, di ayat itu, di selanjutnya itu tentang akhlak, Pak. Ya, tentang akhlak. Ya, di akhir-akhir ini kan sebelum akhlak ibadah. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, tentang ibadah. Tentang ibadah, terutama tentang salat. Ajari anakmu itu salat. Tentang salat, ibadah itu betul-betul kita jaga, karena memang paling utama tentang ya bunayya aqimus shalah. Salat itu pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Ketika perintah salat itu beda dengan perintah-perintah yang lain. Salat itu melalui event namanya Isra Mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tentang akhlak. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tentang akhlak. Bahwa al-adabu fawqul ilmi. Sering disebutkan pepatah al-adabu itu akhlak. Fawqul ilmi, lebih tinggi daripada ilmu. Rata-rata di masyarakat itu orang yang dihormati itu bukan karena ilmunya tinggi, tapi akhlaknya yang baik. Akhlak itu di atasnya ilmu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini liutamimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Betapa banyaknya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berilmu, tapi kemudian harga dirinya jatuh, Pak. Martabatnya jatuh ketika akhlaknya tidak baik. Tidak mau gaul, suka menyakiti orang lain. Salamatul insan min khifdhi lisan. Selamatnya manusia dengan lisannya, Pak. Makanya walaupun orang pintar, ketika suka menyakiti orang lain, merendahkan orang yang lain, justru akan jatuh. Bahkan di dalam hadis kita dilaknat oleh Allah, diancam ketika orang-orang yang belajar ilmu, apakah di pondok pesantren ataukah di perkuliahan, untuk mendebat orang lain. Belajar ilmunya itu untuk menyalah-nyalahkan orang lain,
untuk mempermalukan orang lain. Orang kaya menghina kepada orang miskin. Islam itu enggak mengajari menghina itu enggak, Pak. Nabi kita Muhammad SAW enggak mengajari mempermalukan orang lain, enggak. Kalau ada orang lain itu yang salah, dinasihati, tapi dengan cara yang baik, bukan dipermalukan di depan umum. Maka saling nasihat menasihati. Maka jangan kau sombong, jangan kau merasa paling kaya, jangan merasa kalian paling pintar. Kalau orang mengibaratkan di atas gunung ada gunung, di atas langit ada langit, di atas ilmu ada ilmu. Itu mesti itu, Pak. Orang sebesar apapun ilmu seseorang, mesti ada orang yang lebih tinggi lagi. Orang yang lebih tinggi lagi ilmunya ada lagi. Karena ilmu itu nggak ada yang sempurna yang dimiliki manusia itu. Ketika jarum kemudian dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat, yang netes itulah ilmu kita yang kita miliki. Manusia terbatas. Ada orang pintar matematika, bahasa Inggris nggak bisa. Orang pintar bahasa Arab, tetapi kemudian masalah sejarah nggak bisa. Dokter itu spesialis paling hanya satu, spesialis kandungan, saraf yang enggak, Pak. Spesialis saraf, THT ya tidak. Coba mana ada orang spesialis semuanya? Ya kandungan spesialis, gelar spesialis mana coba? Ulama-ulama juga begitu. Ada ulama fikih. Ibnu Katsir terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Sulaiman Rasyid itu saya sabit terkenal dengan buku fikihnya. Kan begitu. Dan yang lain-lain, maka tidak layak ketika kita punya kelebihan kemudian merendahkan orang lain. Maka di sini itu kan diingatkan, jangan kau sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kalian merasa paling baik, paling bagus, paling pinter, paling kaya. Karena apa? Karena itulah mengotori hati kita. Ada saja, Pak, kekurangan kita. Ada saja. Ada orang gede tinggi, badannya hebat, kemudian membawa barang-barang 1 kintal kuat. Tapi apa? Kemudian ya ilmunya terbatas. Ada orang yang ilmunya banyak, tapi sakitan. Ada orang ketika Masya Allah, ketika ceramah bagus sekali, jarang sedekah. Loh kan? Ada orang sedekahnya banyak, di mana sedekahnya? Di masjid, pondok pesantren, sekian juta bahkan miliaran, tapi ngaji ora teyeng. Loh, ada aja kekurangannya itu. Itu namanya manusia. Maka jangan kita kemudian menghina, mengolok-olok akan kekurangan orang lain. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat dan mohon dimaafkan ketika banyak kekurangan karena kondisi saya ini tidak nggak fit, kelihatan dari nadanya aja nggak teratur. Iya, jadi ya dari tadi pagi biasa ya, yang namanya orang buruh ya begini nih, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Mustata yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Taib, langsung saja meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية